Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Azhara, NIM 19016092, nomor urut 21. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 jenis teks dan strukturnya. Yang pertama yaitu teks persuasif, yang kedua teks prosedur, yang ketiga teks deskripsi, yang keempat teks narasi, dan yang kelima teks biografi. Baiklah, yang pertama yaitu teks persuasif. Yang pertama yaitu teks persuasif. Teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Adapun teks yang saya buat yaitu jangan buang limbah sembarangan. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Yaitu salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan yang hingga kini makin menjadi yaitu karena banyaknya limbah rumah tangga. Bahkan semakin bertambah banyak karena limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan tempat. Jumlah limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan ini jumlahnya kian hari kian meningkat. Baiklah, yang ini merupakan bagian pengenalan isu. Kemudian yang kedua yaitu rangkuman argumen, yaitu hal ini sudah masuk kategori masalah serius dan harus segera dipecahkan serta dicari solusi terbaiknya. Yang paling utama untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya yaitu kesadaran setiap individu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Limbah sendiri bisa berasal dari mana saja. Salah satunya yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari aktivitas sehari-hari. Kemudian janganlah biasakan membuang limbah sembarangan hingga mencemarkan lingkungan. Ini sudah termasuk ke pernyataan ajakan. Kemudian contoh dari limbah rumah tangga bisa dari sabun, deterjen maupun sampo. Bisa juga dari sisa makanan, buah maupun sayuran yang tidak habis dikonsumsi, atau dari barang-barang bekas pakai seperti kardus maupun bentuk lainnya. Jika semua itu dibuang sembarangan, maka pencemaran lingkungan tidak bisa dihindari. Jadi ini merupakan teks persuasif. Selanjutnya teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Baiklah, adapun teks yang saya buat di sini yaitu cara membuat ayam bakar. Yang pertama yaitu tujuan. Ayam bakar merupakan masakan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak milenial saat ini. Salah satu ayam bakar yang terkenal yaitu ayam bakar khas Padang. Berikut cara pembuatan ayam bakar khas Padang. Kemudian strukturnya ada material, yaitu bahan ayam, jeruk nipis, kayu manis, cengkih, garam, santan, bumbu halus, batang serai. Kemudian alat, kompor, wajan, pisau, spatula, dan mangkuk. Dan struktur ketiga yaitu langkah kerja. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama, nyalakan kompor dan panaskan minyak dalam wajan. Yang kedua, masukkan bumbu halus dalam wajan dan tumis hingga harum. Masukkan kayu manis, daun jeruk, dan cengkih. Masukkan ayam dan santan dan masak ayam hingga santan terserap dengan ayam dan berubah warnanya. Kemudian yang kelima, tambahkan santan kental dan masak hingga kuah menyerap. Kemudian yang keenam, angkat ayam dan tiriskan. Kemudian panggang ayam hingga warnanya coklat dan aromanya harum. Ayam bakar khas Padang siap disajikan. Inilah teks prosedur
Adapun untuk strukturnya tadi, yang pertama yaitu tujuannya atau pengenalan, yang kedua material, dan yang ketiga yaitu langkah kerja. Selanjutnya yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Adapun teks deskripsi yang saya buat yaitu rumahku. Struktur yang pertama yaitu identifikasi, yaitu aku mempunyai rumah yaitu di Teh Bukit, Kecamatan Payakumbuh. Rumahku tepat berada di tepi jalan besar. Rumahku berada tidak jauh dari Masjid Istiqomah Pebatungan. Halaman samping rumahku terdapat halaman yang cukup luas dan biasanya digunakan untuk main bulu tangkis di sore hari. Jadi, paragraf pertama ini merupakan identifikasi. Itu klasifikasi. Cat rumahku berwarna kuning dan kusernya warna putih. Cat rumahku bagian dalam berwarna krem. Pintu rumahku berwarna putih. Rumahku tidak terlalu besar, namun cukup besar untuk 5 orang. Jadi ini merupakan paragraf klasifikasi. Kemudian selanjutnya paragraf deskripsi atau puncak dari teks deskripsi ini, yaitu di bagian depan terdapat teras yang biasa digunakan untuk duduk santai dengan keluarga. Jika masuk pintu depan, akan langsung menuju ke ruang tamu. Setelah ruang tamu, terdapat ruang keluarga dan ruang menonton TV. Rumahku mempunyai 3 kamar tidur. Kemudian, bagian belakang terdapat dapur yang dilengkapi dengan meja makan, lemari makanan dan lemari piring, lemari es atau kulkas, dan juga wastafel untuk mencuci piring. Bagian kiri dari dapur terdapat 2 buah kamar mandi dan 1 ruang berwudhu dan juga tempat mesin cuci. Baiklah, ini merupakan teks deskripsi. Baiklah, selanjutnya yaitu teks narasi. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Teks narasi yang saya buat yaitu berjudul Kecewa. Adapun untuk struktur teks narasi yaitu yang pertama orientasi. Hari yang cerah di mana keluargaku akan pergi berlibur ke kebun binatang di Bukit Tinggi. Aku bangun pagi-pagi sekali, kemudian menolong ibu untuk mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sekeluarga sarapan terlebih dahulu. Jadi, paragraf pertama ini merupakan orientasi. Kemudian selanjutnya paragraf kedua, tepat pukul 7, kami berangkat menuju kebun binatang dengan menggunakan mobil ayahku. Ketika menikmati perjalanan, tiba-tiba mobil kami mogok. Hal ini membuatku sangat kecewa, dan akhirnya ayahku memutuskan untuk membawa mobil ke bengkel. Untungnya mobil ayahku mogok di depan bengkel, jadi kami tidak perlu repot-repot untuk mendorong mobil. Ini bagian struktur ruang komplikasi. Selanjutnya, setelah menunggu 2 jam lamanya, akhirnya mobil ayahku sudah bisa digunakan lagi. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ibuku mendapatkan info dari temannya bahwa jalan Padang ke Bukit Tinggi untuk sementara waktu ditutup karena terjadinya kecelakaan. Untung saja mobil kami mogok tidak jauh dari rumah. Jika mobil kami tidak mogok, mungkin kami sudah terjebak macet karena jalan ditutup. Jadi hal ini sudah termasuk ke resolusi atau sudah bagian penutupan, tapi belum penyelesaian. Selanjutnya yaitu akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah. Hal ini sangat mengecewakan, namun ada hikmahnya. Jika mobil ayahku tidak mogok, maka kami akan terjebak macet dan kami akan pulang lebih larut lagi. Jadi inilah bagian akhirnya atau penutupnya, atau bisa disebut dengan koda. Selanjutnya yaitu teks biografi. Teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya.
yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Teks biografi yang saya buat yaitu saya menuliskan biografi ibuku. Yang pertama itu ibu saya merupakan seorang wanita yang cantik dan baik hati. Ibu saya bernama Irma Haryani. Ia lahir pada tanggal 8 April 1970 di Payakumbuh. Ibu saya merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ibu saya melewatkan masa kecilnya hingga besarnya di Payakumbuh. Ini merupakan reorientasi atau pengenalan. Ini orientasi atau pengenalan. Kemudian selanjutnya itu peristiwa atau masalah. Setelah tamat SMA, ibu saya pergi merantau ke Padang untuk kuliah di Universitas Negeri Padang yang pada saat itu masih bernama IKIP dengan jurusan sejarah di Fakultas Sosial. Pada awal perkuliahan, ibu saya dapat dikatakan sebagai anak orang yang kaya. Namun seiring berjalannya waktu, adik ibu saya juga masuk kuliah. Hal ini membuat sulit ekonomi keluarga ibu saya saat itu, dan juga kakaknya yang belum juga wisuda. Ibu saya kuliah dengan ekonomi yang sulit, namun tidak memudahkan semangat untuk ibu saya berkuliah. Jadi hal ini merupakan keistimewaan dari tokoh Irma Haryani. Hingga akhirnya ibu saya wisuda. Ibu saya menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu. Inilah merupakan peristiwa atau masalah. Selanjutnya yaitu setelah tamat, ibu saya mengikuti tes PNS sebagai guru dengan berkat doa dan juga usahanya, ibu saya lulus dengan peringkat teratas di daerahnya. Hal ini tentu membuat ibu saya bangga dengan dirinya sendiri dan juga ia dapat membuat bangga orang tuanya. Sekarang ibu saya mengajar di SDN 03 Taibuki dan mempunyai 3 orang anak. Paragraf terakhir ini merupakan reorientation atau penyelesaiannya. Jadi teks biografi ini dituliskan oleh orang lain, karena kalau misalnya kita sendiri yang menuliskan biografi kita berarti itu autobiografi. Baiklah, sekian yang jenis-jenis teks yang dapat saya sampaikan, contoh jenis teks yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.